Putusan pra-peradilan menetapkan Peggy Setiawan bebas dari tuduhan sebagai tersangka pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berikut perjalanan kasus Peggy Setiawan, mulai dari ia ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, hingga memenangkan gugatan pra-peradilan berujung bebas. 1. Perjalanan kasus Peggy Setiawan. Sebelum Peggy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar membuka kembali kasus pembunuhan Vina setelah film Vina, sebelum 7 hari menyita perhatian publik. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena 3 dari 11 pelaku yang terlibat pembunuhan Vina belum ditangkap. Dilansir dari Kompas.com, Senin, pelaku yang disebut Polda Jabar masih buron adalah Peggy alias Perong 30, Andi 31, dan Dani 28. Sementara 8 orang yang sudah diproses hukum adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari 8 orang tersebut, 7 diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lainnya divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur ketika terlibat pembunuhan Vina. 2. Polda Jabar tangkap Peggy Setiawan. Setelah membuka kasus pembunuhan Vina, Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 malam. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung ketika ditangkap. Sudah diamankan Peggy alias Perong. Tadi malam ditangkap di Bandung, katanya dikutip dari Antara. Pada saat itu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengimbau pelaku lain yang terlibat pembunuhan Vina agar menyerahkan diri. Jika ada pihak-pihak yang menyembunyikan pelaku pembunuhan Vina, lanjut Jules, mereka dapat dijerat hukum. Peggy Setiawan bantah bunuh Vina. Peggy sempat membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina saat dihadirkan sebagai tersangka konferensi pers kasus kematian Vina di Mapolda Jabar, Bandung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pernyataan tersebut dikatakan Peggy sebelum ia meninggalkan lokasi konferensi pers. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati, ujarnya dikutip dari Kompas.com, Minggu. Meski begitu, polisi yang mengawal Peggy tidak menghiraukan perkataan tersangka. Mereka kemudian membawa Peggy menjauh dari kerumunan wartawan. Pada saat itu, Surawan menjelaskan, Peggy sempat meninggalkan kampung halamannya di Cirebon usai menghabisi nyawa Vina. Peggy kemudian tinggal di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jabar bersama ayah kandung dan ibu tirinya di sebuah indekos. Polisi menyebut, Peggy menggunakan nama samaran Robi selama di Bandung. Surawan juga mengatakan, tidak ada pelaku lain yang terlibat pembunuhan Vina yang berani menerangkan siapa sosok Peggy. Polda Jabar juga menduga, Peggy berperan sebagai otak pembunuhan Vina. 3. Polisi hapus 2 DPO pembunuh Vina. Pengusutan kasus pembunuhan Vina berlanjut dengan dihapusnya 2 pelaku yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang, DPO, yakni Andi dan Dani. Kepala Divisi Humas Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, nama Andi dan Dani dihapus dari DPO karena alat bukti terhadap mereka tidak mencukupi. Ia mengaku, Polda Jabar sudah bekerja keras mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia juga meminta masyarakat menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pembunuhan Vina kepada polisi, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif, oleh karena itu masih didalami, masih dikerjakan, ujar Sandi dikutip dari Kompas.com, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. 4. Tim Kuasa Hukum Peggy Setiawan. Ajukan pra-peradilan. Meski Polda Jabar mengklaim berhasil menangkap otak pembunuhan Vina, penetapan Peggy sebagai tersangka diliputi beberapa kejanggalan. Menurut kuasa hukum Peggy, yang ditangkap juga tidak sesuai dengan DPO, karena alamat sangat berbeda jauh, ujar Sugiyarti dikutip dari Kompas TV, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Kuasa hukum Peggy tidak tinggal diam dengan penetapan Peggy sebagai tersangka, mereka melayangkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka terhadap kliennya ke PN Badung pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Untuk pra-peradilan, saksi dan alat bukti sudah kami siapkan, ujar kuasa hukum Peggy, Tony RM, dikutip dari Kompas TV, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Tony menjelaskan, Peggy didampingi oleh 22 pengacara dalam sidang pra-peradilan di PN Bandung. 5. PN Badung minta Peggy Setiawan dibebaskan. Setelah mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan,
Hakim Eman meminta Polda Jabar agar membebaskan Pegi dari tahanan. Ia menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah karena tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam perkara tersebut, Polda Jabar langsung menetapkan Pegi sebagai tersangka. Eman menerangkan, panggilan terhadap calon tersangka diperlukan supaya keluarga mengetahui, termasuk calon tersangka masuk ke dalam DPO. Hakim menimbang penetapan tersangka oleh Polda Jabar tidak cukup bukti dan harus ada pemeriksaan kepada calon tersangka terlebih dahulu.